Halo Sobat Sip, banyak orang ingin sukses dan kaya, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka merasa sudah melakukan yang terbaik, mereka merasa sudah bekerja keras, tetapi mereka merasa gagal meraih apa yang mereka inginkan. Hal ini membuat banyak orang takut memiliki impian dan hidup mengalir tanpa ada perencanaan dan harapan. Hal inilah yang membuat mengapa 80% orang menjadi orang rata-rata sepanjang hidupnya. Saya pun dulu juga seperti itu, sampai saya hadir di sebuah pertemuan dan bertemu dengan banyak orang sukses. Dari situ saya belajar bahwa sukses dan kaya bisa dipelajari. Jika kita bersikap, bertindak, dan melakukan apa yang orang sukses lakukan, maka kita pun juga akan sukses. Di video ini, saya berbagi tentang 10 hal yang harus dilakukan agar kamu sukses dan kaya. Hal pertama yang harus dilakukan, kamu harus punya impian agar bisa menjadi orang sukses. Sebetulnya, saat kecil, hampir semua orang punya impian yang besar, dan seolah-olah hal itu sulit dicapai. Contohnya, saat seorang bayi yang baru lahir hanya bisa terlentang. Mereka punya impian untuk bisa berjalan bahkan berlari. Hal itu kelihatannya sulit untuk bisa dicapai. Dan pada awalnya, bayi itu tidak bisa. Bayi itu mengalami kesulitan. Bayi itu sering mengalami kegagalan. Tetapi karena dukungan orang tua dan semangat pantang menyerah, akhirnya bayi itu bisa berjalan bahkan berlari. Tetapi permasalahannya, seiring bertambahnya usia, banyak orang takut memiliki impian karena batasan-batasan yang diperoleh dari lingkungan mereka. Batasan-batasan itu timbul karena lingkungan tempat dia bertumbuh tidak terbiasa dengan hal yang baru, atau di lingkungan tersebut banyak orang gagal saat melakukan sesuatu yang baru. Pertanyaannya, apakah anak yang punya impian besar untuk sukses, tapi dari keluarga dan lingkungan yang tidak sukses, dan banyak mendapatkan batasan, hambatan, halangan, rintangan dari lingkungan, tidak akan pernah bisa sukses? Kalau dia mempercayai batasan itu dan tidak berani berusaha meraih impiannya untuk sukses, dia tidak akan pernah bisa sukses. Tetapi kalau dia berani berpikir out of the box dan merubah pola pikir negatif yang ditanamkan lingkungan dan mau berjuang untuk mewujudkan impiannya dengan belajar, berlatih, berusaha, dan tidak pernah menyerah, maka dia akan bisa mewujudkan impian-impian besarnya untuk sukses dan makmur. Jika kamu ingin sukses, ingatlah pesan dari proklamator Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, yang membuat Indonesia merdeka setelah 350 tahun Indonesia dijajah. Bung Karno berkata, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, sehingga jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi, kalau kamu ingin sukses, kamu harus berani membuat impian-impian yang besar. Buat daftar atau buku impian, tempelkan gambar dari impian-impianmu, walaupun pada awalnya terlihat mustahil untuk bisa diraih. Tapi yakini dan percayai bahwa kamu bisa meraih hal-hal itu. Hal kedua yang harus kamu lakukan untuk sukses, punya keyakinan yang kuat untuk sukses. Orang sukses yakin Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Murah, Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Kaya, dan Maha Adil. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat umatnya, sehingga semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa sukses. Maka dari itu, doakan impian kamu. Minta bantuan kepada Tuhan agar usaha kamu bisa berjalan dengan lancar dan diberi ketekunan dan keuletan untuk bisa mewujudkan impian. Orang sukses punya keyakinan yang kuat bahwa dirinya bisa sukses.
Walaupun saat dalam perjalanan menuju kesuksesan, banyak menjumpai batasan, banyak menjumpai hambatan, halangan, rintangan yang diterima dari lingkungan, teman, tetangga, sahabat, bahkan keluarga yang tidak enak untuk didengar. Bahkan banyak cemoohan sampai hinaan yang seringkali menyakitkan hati. Hal ketiga yang harus dilakukan, kamu harus mempunyai sikap yang positif. Orang sukses seringkali punya percaya diri yang tinggi, proaktif, humble atau rendah hati, tidak sombong, tidak egois, suka menolong dan suka berbagi. Orang sukses punya antusias dan semangat yang tinggi, karena antusias dan kemauan yang kuat bisa mengalahkan keterbatasan. Hal yang keempat yang harus kamu lakukan, memiliki karakter positif dan bisa dipercaya. Kepercayaan atau trust adalah hal yang paling berharga dalam bekerja dan berbisnis. Saat kamu mendapatkan kepercayaan dalam hal apapun dari siapapun, lakukanlah yang terbaik. Orang sukses punya integritas. Apa yang dikatakan akan dilakukan dan diperjuangkan. Jika kamu punya utang kepada siapapun, kamu wajib membayarnya. Hal kelima yang harus kamu lakukan, mau membayar harga dari impian-impianmu. Seperti yang pertama, punya kemauan belajar yang tinggi. Yang kedua, punya rencana, roadmap, dan strategi untuk meraih impian. Yang ketiga, mau bekerja keras dan bekerja cerdas. Yang keempat, mau melakukan perubahan walaupun itu tidak nyaman. Yang kelima, mau menunda kesenangan di awal untuk meraih impian, seperti menata keuangan, tidak boros, dan mau melakukan investasi untuk pertumbuhan diri dan bisnis dibandingkan untuk bersenang-senang dan berfoya-foya. Untuk lebih jelasnya, lihat video 5 pos keuangan agar kamu kaya dan makmur. Yang keenam, rela menerima banyak penolakan, bahkan terkadang menerima cemoohan dan hinaan yang seringkali menyakitkan hati. Hal keenam yang harus kamu lakukan, kamu harus jadi pemberani. Yang pertama, kamu harus berani berubah, berani bertindak, dan berani gagal walaupun itu tidak nyaman. Yang kedua, berani melawan ketakutan di dalam dirimu. Contoh, berani melakukan personal branding atau melakukan pencitraan diri. Lebih jelasnya, lihat video cara membangun personal branding. Banyak orang yang merasa, itu gak enak, itu bukan tipeku, dan segala macam yang lain. Untuk sukses, kamu harus berani melakukan personal branding. Tidak ada alasan. Yang ketiga, berani masuk ke lingkungan yang baru untuk meraih impian. Contoh, banyak pelajar yang berani belajar sampai ke luar negeri. Contoh yang lain, banyak pekerja perantau yang rela keluar dari desa atau kotanya untuk merubah nasib ke kota lain, bahkan negara lain. Termasuk para TKI yang rela meninggalkan keluarga untuk bekerja di luar negeri. Hal ketujuh yang harus kamu lakukan, komitmen, konsisten, dan tidak suka menunda. Komitmen adalah kualitas karakter untuk mencapai sasaran-sasaran kita. Melakukan komitmen bukan melakukan sesuatu berlandaskan perasaan, karena perasaan manusia selalu berubah, naik dan turun. Orang sukses tidak suka menunda-nunda pekerjaannya. Mereka punya rencana kerja harian. Orang yang komitmen akan melakukan segala sesuatu secara konsisten, walaupun ada banyak godaan, halangan, ataupun rintangan. Mereka fokus pada impiannya. Komitmen mereka kuat seteguh batu karang yang tidak akan tergeser walaupun digempur ombak besar sekalipun. Hal ke-8 yang harus kamu lakukan, menjadi pemain tim dan pemimpin yang baik. Bisa beradaptasi, bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi. Datang paling awal, pulang paling akhir. Menjadi pemimpin dengan memberi contoh dan melayani. Untuk lebih jelasnya, lihat video tentang bagaimana menjadi pemain tim yang baik dan bagaimana menjadi pemimpin yang baik.
Hal ke-9 yang harus kamu lakukan. Orang sukses fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Saat orang sukses gagal, mereka tidak meratapi kegagalannya. Mereka tidak mengasihani dirinya sendiri. Mereka tidak mencari pembenaran atas kegagalan mereka. Mereka tidak menyalahkan lingkungan. Mereka tidak menyalahkan keadaan. Mereka tidak menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka. Tetapi mereka melakukan introspeksi diri dan evaluasi diri. Mereka belajar dari kesalahan. Mereka mau berubah. Mereka mau bertumbuh. Walaupun itu tidak mudah dan tidak nyaman. Mereka ambil tanggung jawab kesuksesan ada pada dirinya sendiri. Dan fokus mencari solusi atas setiap masalah, hambatan, halangan, dan rintangan yang dihadapinya. Hal ke-10 yang harus dilakukan. Ulet dan pantang menyerah. Saat kamu jatuh, kamu harus bangkit lagi. Saat jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Bertarunglah satu ronde lagi sampai impian-impianmu tercapai. Ada sebuah cerita yang sangat luar biasa. Ada seorang anak muda yang punya impian besar dan antusias yang tinggi. Anak muda ini ingin menjadi sukses dalam kehidupannya. Tetapi anak muda ini punya keterbatasan. Dia tidak bisa bicara dengan lancar. Dia seorang yang gagap. Tapi anak muda ini fokus pada impiannya. Fokus pada solusinya. Bukan fokus pada keterbatasannya. Bukan fokus pada masalahnya. Di saat yang bersamaan, ada seorang yang sukses yang menulis dan menerbitkan buku tentang rahasia kesuksesan. Buku ini sangat bagus, tebal, dan isinya daging semua. Sehingga penerbit buku dan orang sukses ini yakin bukunya akan laris manis. Mereka membuka lowongan kerja dan merekrut banyak sales yang handal. Tapi setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun, ternyata buku ini tidak laku. Hal ini membuat penulis buku dan penerbit buku frustasi. Apalagi sudah banyak biaya promosi dan sales yang gagal dan menyerah menjual buku itu. Tetapi penulis dan penerbit buku itu tidak menyerah. Mereka kembali membuka lowongan kerja untuk merekrut sales. Tapi tidak banyak sales yang mau mengambil kesempatan karena gaji yang ditawarkan tidak besar. Yang diberikan adalah komisi penjualan yang besar. Masalahnya adalah buku ini tebal dan susah untuk dijual. Di saat penulis dan penerbit buku itu frustasi, datanglah anak muda gagap itu untuk melamar pekerjaan menjadi sales buku itu. Awalnya penerbit buku itu menolak lamaran dari si gagap karena underestimate melihat keterbatasan si gagap. Tapi si gagap berusaha meyakinkan penerbit dan meminta kesempatan untuk menjual buku tanpa digaji dan hanya menerima komisi. Akhirnya penerbit buku itu menyetujuinya karena kalaupun si gagap gagal menjual, mereka tidak akan mengeluarkan gaji, mereka tidak mengeluarkan kos, sehingga tidak ada resiko. Pada awalnya, si gagap hanya diberi 5 buku untuk dijual dalam waktu 1 minggu. Alangkah terkejutnya si penerbit buku karena hanya dalam waktu 5 jam, semua buku itu laku terjual. Kemudian si gagap diberi lagi 5 buku. Dan dalam waktu yang singkat, semuanya habis. Singkat cerita, buku itu akhirnya laris manis dan menjadi buku bestseller. Saat akhir tahun, penerbit buku dan penulis buku mengadakan pesta untuk merayakan suksesnya penjualan buku tersebut. Di tengah pesta tersebut, ada sesi penghargaan Man of the Year untuk sales yang paling sukses menjual buku tahun itu. Anda tahu siapa pemenangnya? Ya, Anda betul. Pemenangnya adalah
si gagap. Di tengah sesi penghargaan, si gagap diminta untuk menceritakan bagaimana kiat sukses dia bisa menjadi sales buku terhebat tahun itu. Si gagap keluar keringat dingin. Perasaannya campur aduk antara senang, bangga, dan takut untuk bicara di depan umum. Seisi ruangan hening dan ingin tahu resep sukses dari si gagap. Sambil terbata-bata, si gagap berkata, saya tidak punya resep sukses. Saya hanya bicara pada orang yang mau beli buku seperti ini. Bapak, Ibu mau beli buku ini atau saya bacakan? Seketika pecahlah tawa di seluruh ruangan. Bahkan penulis buku tertawa terpingkal-pingkal sampai perutnya sakit dan keluar air mata. Dia membayangkan ekspresi wajah orang yang ditawari si gagap buku setebal 500 halaman untuk dibacakan oleh si gagap. Sehingga pasti mereka memilih membeli buku itu daripada dibacakan oleh si gagap. Kombinasi antara pola pikir positif, antusias yang tinggi, impian yang besar, dan kerja keras bisa merubah kekurangan dan keterbatasan menjadi sebuah kelebihan untuk meraih kesuksesan. Orang sukses fokus pada impiannya, bukan fokus pada masalahnya, bukan fokus pada keterbatasannya. Orang sukses sejati yang dikenang oleh banyak orang tidak dilihat dari berapa banyak uang yang dia peroleh, betapa mewah barang yang dia pakai atau dia miliki, atau berapa banyak aset dan barang berharga yang dia miliki. Tetapi orang sukses sejati dilihat dari berapa banyak karya-karya besar yang dia hasilkan atau berapa banyak orang yang bisa dia bantu saat dia hidup. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.